Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sampai belibet ya. Semoga YouTube channel ini bisa berkembang terus, bisa memotivasi teman-teman terus, bisa terus memberikan pelajaran-pelajaran yang baik buat kehidupan kita semua ya teman-teman ya. Soalnya YouTube channel ini diharapkan bisa terus berkembang, bisa terus bermanfaat bagi umat ya. Amin ya robbal alamin ya Allah. Semoga harapan itu terkabul ya Allah. Oke, untuk kali ini Lona nggak akan membacakan testimoni apapun, tapi Lona tertarik nih salfok sama salah satu komen di YouTube sebelumnya, yang kemarin-kemarin yang sebelum ini ada yang komen halah bohong. Awalnya kesel, nggak munafik ya. Ini kayak ini orang ngapain sih komen kayak begini, bohong apaan? Tapi kesini-sini merenung berpikir apakah ini sinyal dari Allah bahwa kayaknya Lona harus sediakan satu segmen video YouTube buat teman-teman semua untuk mengulik, untuk mengintip apa-apa aja sih pencapaian Mbak Lona selama Mbak Lona menjadi pejuang tahajud, menjadi pejuang jalur langit ya. Jadi dengan adanya komen kayak gini justru baik. Malah Lona makasih sama yang komen. Alhamdulillahirobbilalamin, berkat kamu aku jadi terinspirasi nih bahwa next aku akan bikin satu video untuk khusus membahas apa aja yang udah tercapai selama Mbak Lona menjadi pejuang tahajud ya. Karena selama ini Lona tuh malas teman-teman untuk nulis pencapaian Lona apa. Ya udah, cuman cerita ke teman-teman di semua video-video Lona aja. Tapi ya terpotong-potong ya berarti ya. Nah ini khusus satu hari ini Lona akan mengajak teman-teman untuk melihat. Ya Lona juga jadi terbuka juga pikirannya. Oke. Pencapaian tahajud, nariyah, waqiah yasin, cicil katam Quran, sedekah subuh, loa. Sebenarnya ini ada yang nggak ketulis ya, istighfar ya. Tapi intinya itulah amalan-amalan Lona, dan sebenarnya ada puasa Senin Kamis juga kan. Cuman kan akhir-akhir ini Lona lagi berjuang dengan sakit kemarin ini, belakangan ini. Jadi ya kita nggak ketulis gitu lah. Jadi intinya ini yang paling banget si Mbak Lona amalin ya. Nomor 1. Ayah sembuh dari kanker, bahkan ginjal ayah membaik. Kalau teman-teman yang udah sering ngikutin video Lona pasti udah tahu ceritanya kan. Ayah Lona sembuh dari kanker. Sekarang luka kanker anusnya itu ya, udah mulai tumbuh daging teman-teman. Kayak teman-teman nih waktu kecil, bocil, main sepeda jatuh, terus berdarah, luka nih sampai ngelupas kulitnya. Terus tiba-tiba nggak berapa lama didiemin, lama-lama kulitnya kayak regenerasi, kayak membuat daging baru, tumbuh kulit baru, ngerti kan? Kayak putih-putih gitu, kayak mau tumbuh kulit baru, Masya Allah, ya kan? Terus kan waktu ayah sakit kanker itu dinyatakan bahwa ginjal ayah karena sering mengkonsumsi obat yang ya kayak obat buat jantung, buat segala macam, ginjalnya juga udah memburuk. Kankernya tersembuhkan, ginjalnya tersembuhkan juga, ginjalnya juga bagus gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya walaupun sampai detik ini matanya, glaukoma matanya masih buta ya teman-teman ya. Jadi ayah Lona tuh masih nggak bisa ngelihat. Tapi nggak ada kata lelah untuk meminta terus. Yuk, Bismillah yuk. Tapi ini saja sudah alhamdulillahirobbilalamin teman-teman. Oke, yang nomor 2. Papi dapat kerja yang gajinya naik banyak banget. Banyak banget ya, ini sebanyak apa sih Mbak? Jadi gaji awalnya kenaikannya segede gajinya itu. Jadi gajinya misal ya, bukan segitu ya. Ini misal gajinya 5 juta. Ya nggak mungkin juga ya gaji 5 juta. Gajinya misal 5 juta. Jadi kenaikannya tuh 5 juta juga. Gitu teman-teman. Jadi udah bisa dibayangkan kan. Biasanya kan kenaikan gaji itu selisihnya paling cuma 1 juta, 2 juta. Ini kenaikannya itu segede gaji awalnya dia. Jadi ya alhamdulillah banget teman-teman, Masya Allah, ya Allah. Itu tuh rasanya tuh kayak pas dia ngasih tahu aku besok ini mau tanda tangan kontrak,
gaji aku ditawarkan sekian. Ya Allah Bi, bener-bener ya Allah tuh ya baik banget. Dan itu nggak ekspres ya teman-teman ya, itu berproses. Dimana awalnya kan seperti teman-teman tahu, suami Lona itu nganggur. Terus begitu dapet, Lona waktu itu doanya gini, ya Allah ya Tuhan, berikanlah suami Lona kerjaan yang bagus, yang dia mau. Nah pada saat itu dia memang mau si perusahaan A yang bekerja sama dengan perusahaan oil minyak yang namanya gede ya. Jadi si perusahaan A yang disukai suami Lona ini, dia diperbantukan untuk sana. Ya suami Lona suka karena namanya besar gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya kerjanya di mana, kerja di sini, keren banget gitu. Nah tapi kan orang kan gak ada yang tahu kan. Makanya Lona bilang sama teman-teman, sangkamu sangka Allah, sangka kita itu dah yang terbaik, tapi Allah tuh pending, karena Allah tuh lebih tahu teman-teman. Itu aja suami Lona bisa meleset kan. Jadi benar-benar Allah kabulkan, suami Lona lulus di situ, dan ternyata gajinya ya itu gaji yang awal. Tapi kan awalnya nih kita dari nganggur nih, ya udah ya kagak usah milih-milih ya. Udah alhamdulillah banget bisa dapat pekerjaan yang gajinya alhamdulillah bisa untuk hidup daripada nganggur ya kan. Nah terus nggak berapa lama nambah nih doanya ya, karena kita ngerasa kalau gajinya segini ngasih ibu mertua berapa, ngasih ibu suami berapa, kan kasihan orang tua kita gitu kan. Mulai diubah doanya, ya Allah ya Tuhan, berikan kenaikan gaji ke suami hamba, berikan peluang pekerjaan yang lebih baik, yang gajinya naik nih, karena kami mau memberikan lebih lagi ke ibunya suami hamba gitu loh. Dikabulin, alhamdulillah. Walaupun nggak langsung, kalau kita ceritain gini kesannya satset banget, enggak teman-teman. Ini hanya poin-poin, tapi yang dilewati oleh Mbak Lona ya berbulan-bulan, lama, berproses dalam 1 tahun kemarin gitu loh teman-teman. Oke, kita lanjut yang ketiga. YouTubeku melejit, dikenal orang, bahkan sekarang menghasilkan uang. Jadi waktu itu Lona punya kayak cita-cita, ya Allah ya Tuhan, pengen deh bantu suami, pengen deh walaupun di rumah aja tapi bisa punya penghasilan sendiri. Nggak usah, waktu itu sih ngarepnya nggak banyak-banyak ya, nggak usah banyak-banyak ya Allah, tapi setidaknya penghasilan sendiri. Jadi kalau misalnya kurang nih akhir bulan bisa nih terbantukan oleh penghasilannya Lona gitu. Walaupun gaji suami bisa untuk hidup ya, tapi kan kepengen walaupun di rumah aja pengen menghasilkan sendiri. Terus mulai deh mencoba untuk jualan bisnis. Waktu itu kan Lona pernah cerita sama teman-teman Lona jualan gamis, jualan baju-baju tuh, yang penghasilannya ya lumayan sih, cuman ya namanya kita tangan kedua ya, bukan yang bisnis besar yang kayak kita distributor terus yang kita ngejualin sampai per hari itu laku berapa, enggak gitu loh. Jadi karena kita tangan kedua ya laku cuman 1, 2, 3, 4, itu pun sebulan ada kadang cuma laku 1, kadang sebulan enggak ada laku-laku. Jadi itu semua udah Lona jalanin. Terus Lona juga sempat jual casing HP. Jadi casing HP-nya itu kayak bisnis Lona sama suami, desain sendiri. Jadi teman-teman nih misalnya pengen bikin tumbler, pengen bikin gelas, pengen bikin casing handphone, itu bisa pakai foto kalian sama suami, sama pacar gitu, bisa request ke kita. Tapi itu dulu lumayan gitu loh. Jadi semua sudah dilaluin. Lama kelamaan mulai itu mengenal trading, itulah trading gila-gilaan kena. Jadi nggak satset teman-teman, itu berproses, kita tuh jatuh bangun. Akhirnya kenal trading, duit banyak yang habis, ludes habis. Walaupun sekali depo cuman 150.000, tapi karena dilakukan berulang-ulang kali kan lama-lama 1,2 juta juga ya. Belum lagi ketipu sama kayak, tahu nggak sih teman-teman, kayak jasa yang di YouTube yang dia bilang belajar ikut kelas saya maka Anda akan diajarin sampai pinter dan akan tidak ada loss nih. Pokoknya tradingnya tuh akan achieve terus gitu kan. Kena lah uang kita dan meleset lah tuh 1,2 juta teman-teman. Ternyata kita ditipu, cuman dikasih modul, tapi modul itu tidak dibimbing. Ya beli modul 1,2 juta, udah gitu modulnya nggak dibimbing. Terus kita coba-coba sendiri, loss mulu sampai duit habis, ya rugi 1,2 jutanya. Jadi waktu itu suami udah sempat kesel kayak, kamu tuh udah ngabisin uang aku banyak banget nih. Terus udah gitu kasusnya Mila, stop deh tuh trading. Apalagi kasusnya siapa sih tuh yang orang kaya
yang masuk penjara itu. Udah makin ilfil deh sama trading, kayak udah wah trading nggak benar nih, secara Islam juga nggak baik ya teman-teman ya. Tapi Lona tradingnya nggak yang pakai duit orang, sampai ngilangin duit orang, nggak, duit diri sendiri yang hilang. Terus akhirnya mulai deh tuh mikir kayak kok hidup aku gini banget ya, yang pas kasus Mila. Akhirnya minta ke suami sama mama Maya untuk pengen ke psikolog, tapi mereka nggak ngasih. Mereka hanya bilang jangan ke psikolog, kamu banyak mendekat diri ke Allah, banyak ngaji Al-Quran, banyak mendekat. Sampai akhirnya mengenal sholawat dari Mbak Mel. Disitulah mulainya mengenal sholawat. Akhirnya bersolawat 1 tahun. Selama 1 tahun itu juga mulai nih membuka YouTube pribadi. Tapi Lona waktu itu awal-awal YouTube pribadinya sempat skincare, karena darah influencernya ada banget nih, ya berkobar banget nih darah influencernya. Jadi menginfluence untuk tahapan skincare apa nih yang bagus gitu-gitu, review skincare, tapi kayaknya nggak begitu main, nggak, emang peruntukannya tidak di situ. Terus mulai deh ke menceritakan kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi yang memotivasi ya. Tapi juga nggak melejit saat itu, karena ya niatannya waktu itu hanya kayak pengen supaya orang-orang itu tidak melupakan kisah-kisah sahabat Nabi, sambil menghibur juga. Tapi kayaknya kurang waktu itu ya. Memang tidak di situ peruntukan kita. Jadi nggak langsung satset teman-teman, berproses sampai akhirnya kangen nih melaksanakan tahajud. Mulai keinget nih dulu waktu rajin melakukan tahajud, kenapa ya semua pencapaian aku achieve gitu. Akhirnya mulai deh tuh tahajud. Jadi ini agak kebalik ya rutenya, tapi ya itu tahajud. Akhirnya tahajud, mulai tahajud rutin. Akhirnya ayah sembuh kanker. Terus si papi suamiku dapat pekerjaan yang gajinya naik. Barulah terpikir, kenapa pada saat si suami dapat pekerjaan yang baik ini ya, kenapa aku nggak bikin YouTube channel untuk fokus mengajak dan memotivasi orang-orang untuk menginfluence, untuk ayo tarik-tarikin orang untuk melaksanakan tahajud. Di satu sisi semoga YouTube channel itu bisa berkembang, bisa bermanfaat bagi hidup orang banyak, bisa membuat orang-orang mau tahajud yang tadinya dia nggak kepikiran tahajud, termotivasi untuk tahajud dan melakukan tahajud, dan mereka terbantu, ketolong, mereka sukses. Aku seneng, aku dapat pahalanya. Ya hitung-hitung sampingannya ya dapat penghasilan juga di situ sesuai keinginanku. Tapi aku awalnya nggak berpikiran akan pokoknya mana nih duitnya. Makanya aku bilang sama teman-teman, kalau teman-teman YouTuber yang udah tahu, awal-awal YouTube itu kalian tuh nggak langsung dapat uang. Itu prosesnya panjang banget. Panjang teman-teman, sulit. Itu tuh kalian harus nungguin Google AdSense, panjang, ribet teman-teman. Harus daftarin NPWP kalian. Waduh, sempat di email lagi sama pihak Google-nya, kayak coba perbaharui lagi ini pokoknya ribet. Untung ada suami Lona, jadi itu berproses teman-teman ya. Yang Lona kalau bilang sama teman-teman, kalau Lona dari awal memang bahasanya nih congok sama uang, pengennya uang, apa-apa dinilai dengan uang, pasti sudah stop di tengah-tengah. Pasti sudah stop teman-teman. Tapi karena kita niatnya untuk Allah, niatnya pengen, karena Lona ngerasa nih, kalau Lona ngamalin tahajud terus, itu doa Lona apapun terkabul sesuai yang Lona minta. Makanya Lona tuh pengen teman-teman yang nonton itu tahajud juga, teman-teman yang nonton itu ngamalin juga, sehingga teman-teman juga sukses. Itu poinnya. Akhirnya sejak kepikiran untuk bikin YouTube tentang tahajud, ya, tentang Lona testimoni bahwa Lona, suami Lona, waktu itu pertama kali Lona menceritakan bahwa suami Lona dapat pekerjaan yang gajinya naik tuh. Mulai di situ tep naik teman-teman. Memang kalau kita niatkan semuanya itu untuk Allah, ya Allah, aku pengen membawa umat Islam, hamba-hambamu ini untuk melaksanakan tahajud, itu didukung teman-teman. Kalau niat kita tuh tulus, suci, pasti didukung, pasti dilancarin jalannya sama Allah, dan bisa menghasilkan uang sekarang. Alhamdulillah, walaupun gak segede penghasilan orang-orang, tapi alhamdulillah seneng banget. Oke, next. Dipermudah copot KB yang tadinya udah ke rumah sakit lain, ditolak, terpaksa ke dokter lama lagi, ke dokternya Mila, dan prosesnya ribet, harus A sampai Z, sampai capek, duit habis jutaan-jutaan. Sama dokter Maman gak sampai 5 menit spiralnya copot.
KB-nya udah copot sekarang. Jadi udah diceritain di YouTube kemarin ya, bahwa Lona ditolak mau coba option B ke rumah sakit lain, ternyata di sini ditolak. Akhirnya balik lagi ke dokternya Mila dan harus melewati rangkaiannya ribet yang capek banget teman-teman, capek di situ-situ aja. Tapi yang namanya kita pengamal jalur langit, di saat capek bukannya mengeluh malah curhat ke Allah, bukannya mengeluh di status atau ke orang-orang, kita curhat ke Allah. Ya Allah, beri aku bantuan, beri hamba bantuan, hamba yakin engkau akan bantu ya Allah. Oke, next, hubungan sama mama membaik. Bahkan di saat lagi bokek-bokeknya dikirimin uang buat jajan plus beli susu plus vitamin Mia yang mahal banget. Ini udah masuk di YouTube kemarin, dahsyatnya Nariah ya, lagi sedih-sedihnya akhirnya baikan sama mama, bahkan dikirimin uang jajan 1,5 juta, langsung beli susu Mia ya, Pediasure komplit yang khusus buat anak-anak kurus ya, terus vitamin biar Mia nafsu makan yaitu Apialis, sama vitamin apa satu lagi lupa tuh. Oke, next, selanjutnya tanggal 22 kemarin di last minute, uang tinggal selembar, gaji YouTube pertamaku alhamdulillah masuk. Itu tadinya suami nakut-nakutin teman-teman ya. Nih sekalian mau ngasih tahu teman-teman the power of Loa ya. Selama ini Lona nggak pernah tahu banget tentang ilmu Loa. Jadi kalau teman-teman pengen tahu Loa, jangan nanya ke Lona karena Lona juga baru nerapin. Tapi tanyalah pada Mbak DN Resutari atau Mbak Tresnani yang YouTube-nya khusus tentang Loa. Mereka hebat banget. Jadi Lona dulu tuh udah suka nonton mereka, seperti nontonin Mbak Mel, Mbak Official, Mbak DN Resutari dan Mbak Tresnani ini dia khusus untuk Loa ya. Jadi Lona mulai tuh nerapin kayak scripting. Hanya scripting ya teman-teman ya, hanya scripting. Dan teman-teman tahu apa yang Lona bacain tadi, pencapaian tadi itu hanya yang Lona ingat ya. Tapi yang kayak receh, kayak anak mau makan, anak sembuh dari sakit, itu banyak banget yang nggak mungkin kita tulis dan kita bahas sekarang. Terus kayak akhirnya keluar pin Google AdSense Lona, teman-teman banyak loh teman-teman YouTube yang di Depok sini yang udah bolak-balik ke pos Depok, ke kantor pos ya, itu pin Google AdSense mereka nggak keluar teman-teman, sampai udah di batas waktu yang ditentukan, sampai reklame iklan YouTube mereka tuh sudah dihentikan. Nggak tahu deh kelanjutannya gimana, pin mereka tetap tidak keluar ya. Jadi kalau ada yang bilang ya elah kalau pin Google AdSense mah bakal keluar aja tanpa lu jadi penempuh jalur langit tetap aja keluar. Tidak semudah itu Virgoso ya. Pil Google AdSense keluar, alhamdulillah lancar. Jadi Lona seneng banget. Loa ya, Lona ngomong gini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lona ubah doa Lona. Kalau nggak salah ini pernah ada di YouTube-nya Mbak DN Resutari. Diubah doa. Yang tadinya doa kita adalah ngeluh. Ya Allah, kenapa sih hidup hamba begini? Kenapa sampai detik ini hamba tidak diberi anak, tidak hamil-hamil? Ya, buat pejuang garis 2 ya. Kita sama-sama berjuang nih sekarang nih. Coba diubah doanya menjadi positif. Seperti seolah-olah afirmasi. Jadi tadinya kan hanya scripting. Scripting ternyata pencapaian Lona sesuai sama scripting Lona. Jadi pas Lona baca yang udah tercapai ini, Lona buka nih catatan skrip Lona. Rata-rata yang tercapai ini ada di dalam scripting itu. Masya Allah nggak tuh? Ya, jadi ternyata Lona mau nyobain afirmasinya sekarang. Afirmasinya itu adalah mengubah doa kita, menikung doa dengan cara afirmasi. Ya, kita tikung nih doa kita. Gimana caranya? Yang tadinya doa kita ngeluh, sekarang atau ya Allah hamba memohon terus mengemis terus, sebenarnya sih boleh-boleh aja ya. Tapi coba kita ubah dengan ya Allah, alhamdulillah ya Allah, sambil membayangkan seolah-olah itu sudah terjadi. Alhamdulillah ya Allah, uang YouTube-nya Lona udah masuk nih ke rekening. Wow, di saat Lona udah nggak ada duit sama sekali, udah tinggal selembar doang. Wow gitu kan. Suami nakut-nakutin, yang nih kita nggak tahu nih beneran nggak gaji kamu nanti tanggal 23 nanti masuk. Kalau nggak masuk udah deh kelar deh, yang kita hidup sampai aku gajian tanggal 25 pakai apaan nih, uang tinggal selembar teman-teman. Udah tinggal selembar 100.000 nih pengamal Nariah nih. Sebenarnya harusnya Lona takut kan digituin sama suami, tapi ya udah, Lona kan pengamal jalur langit, Lona nggak mau takut. Aku punya Allah kok. Udah terapin loh. Ya Allah, bismillah.
uang YouTubeku masuk. Di hari Jumat tanggal 22 itu, Lona uang tinggal selembar nih, nongkrong buat sama teman-teman, mama-mamanya teman sekolahnya Mia. Jadi pada beli nasi Padang. Terus pakai uang siapa nih beli nasi Padang? Udah dengan ikhlasnya nih, sok-sokan banget nih, uang tinggal selembar. Pakai duit aku aja. Aku aja dulu yang beliin, yang nalangin. Beli nih nasi Padang. Semuanya pada suka nasi Padangnya. Habis ludes, lahap lah mereka makan nasi Padangnya. Pas udah selesai, apa yang terjadi teman-teman? Lona selalu bilang kayak gini, Bismillah ya Allah, aku ikhlas mentraktir teman-temanku ini. Karena mereka kan sempet mau ganti uang nasi Padangnya, Lona tolak. Udah gak usah diganti. Ya Allah, Bismillah, aku ikhlas, uangku udah tinggal selembar. Aku yakin gaji YouTube aku masuk. Itu masih tanggal 22 ya. Karena Lona mikir ya udahlah, malam makan di rumah aja, gak ada beli-beli apa-apa. Besok tanggal 23 YouTube-nya masuk nih gajinya. Yakin, kita yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba nih pamitan nih sama teman-teman, Mam pulang ya Mam, si Mia ngantuk mau istirahat lah, bobo siang segala macam. Tiba-tiba lihat handphone, digodain sama si suami, cie yang uangnya udah dikirim sama Google, jadi deh nih kita besok ngopi-ngopi sama nonton ke bioskop, karena anak-anak pengen nonton ke bioskop ya, tapi nggak ada duit. Terus kaget kan, ngecek rekening, alhamdulillah masuk teman-teman. Jadi intinya semua berkesinambungan ya, ibadah, tahajud, sholawat, ikhlas, mentraktir teman kita. Mereka pada habis semua makanannya, berkah di hari Jumat loh teman-teman, Masya Allah. Terus loa, kita yakin dengan loa itu, alhamdulillah ya Allah, duit akan masuk ke rekeningku. Kan yakin tuh, kita positive thinking banget nih sama Allahnya kita. Itu bagus. Daripada daripada ya, kalian doa, jungkir balik, terus kalian abis doa nih, amin ya rabbal alamin, ya Allah semoga ini YouTube channel Amba naik. Tapi abis itu, kalian mana nih pertolongan Allah? Kayaknya gak bakalan dikabulin nih. Gak bakal teman-teman. Mendingan kalian ubah doa kalian dari sekarang. Ya Allah, alhamdulillah anakku gemuk. Alhamdulillah anakku mau makan. Oke, next ya. Ini Lona mau nunjukin foto Lona sama teman-teman. Kayak Lona udah sering banget bilang sama teman-teman, Lona pengen banget promil ini, Lona pengen turun berat badan. Bukan untuk langsing diet cantik, pengen cantik dinilai orang, enggak. Tapi Lona pengen berat badan Lona tuh turun sehingga promilnya lancar, badan lebih sehat, badan lebih enak gitu diajak untuk ibadah dan lebih sehat nih. Jadi mau hamil lagi gampang gitu. Jadi Lona memang menerapkan jaga makan, lebih banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan Lona ceritakan di video Lona sebelumnya, Lona rutin jalan 6.000 langkah sambil ngejar sholawat nariyah 100. Dan lihat nih foto ini, yang foto sebelah kanan Lona lagi gendut banget teman-teman. Itu beratnya kayaknya udah malu banget ya mau ngasih tahu teman-teman, udah kayak hamil deh itu. Itu kayak berat Lona waktu hamil. Bisa dilihat ya, Lona lebih gede dari suami Lona, udah kayak tantenya suami Lona jatuhnya ya. Udah kayak tante-tante ini ya, bukan istri jatuhnya, jadi kayak tantenya suami jatuhnya. Nah yang di sebelah kiri teman-teman bisa lihat, itu pas Lona kemarin, hari Sabtu kemarin nonton sama suami sama anak, difotoin sama anak. Dan memang berat badan Lona udah turun alhamdulillah, jauh lebih fit, lebih seger, lebih sehat. Karena olahraga jalan itu sehat teman-teman, lebih mudah diterapkan, lebih bisa dipakai untuk sambil sholawatan. Jadi kalau teman-teman yang mau program hamil, mau lebih kurus, lebih sehat, bisa banget mengatur pola makan, kayak lebih banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, sama jalan, diimbangin dengan sholawat. Kenapa Lona berhasil? Lona yakin karena Lona pas menjalankan olahraganya, Lona sambil bersolawat. Jadi lebih berkah gitu. Segitu dulu aja video Lona kali ini. Kalau teman-teman semua mau share testimoni, kemarin ada yang ngomong di Instagram Lona, "Wah Lona perbanyak dong testimoni tentang sholawat nariyah." Ayo atuh kalian sholawat nariyah semua, terus kalian kasih testimoni ke Lona ya. Bagi yang mau share testimoni bisa ke DM Instagram dan WA ya teman-teman ya. Ada di description video. Assalamualaikum.